bukan sekedar wali dari wali murid. Lakukan sesuatu yang besar tapi juga ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maliki dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan Maliki Podcast edisi spesial Ramadan bersama dengan saya Aril Alfizahri. Dan tentunya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Sudah hadir bersama dengan kita Bapak Miski Mudin STHI MAG. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Aril. Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini Pak Miski? Alhamdulillah semuanya sehat seperti biasa. Semoga Mas Aril juga begitu. Amin, amin, sangat luar biasa. Masya Allah, di bulan suci yang penuh berkah ini Pak Miski datang bersama dengan kita semuanya ya Pak ya, untuk berbagi terkait dengan keilmuan yang dimana korelasinya masih di bulan Ramadan ini yang penuh berkah. Bulan yang akan menuju kepada kemenangan sebentar lagi ya Pak Miski ya. Luar biasa. Saya boleh panggil Bapak atau Ustadz ini, mohon maaf. Siapa saja, yang penting tidak ada jarak di antara kita. Masya Allah. Jadi nanti saya panggil Bapak atau Ustadz gitu saja nggih? Boleh. Sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, pagi atau sudah siang? Pagi menjelang siang ya Pak Miski ya? Kira-kira kira-kira seperti itu, kita bikin santai saja ya Pak Miski. Okay. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Lailatul Qadar. Sebenarnya apa sih makna Lailatul Qadar? Mungkin Pak Miski bisa menyampaikan di bulan suci yang penuh berkah ini. Jadi buat Sobat Maliki semuanya bisa mengetahui makna sesungguhnya dari Lailatul Qadar ini tadi, Pak Miski. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah wa ba'du. Bersyukur sekali pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang ini kita bisa dapat bertemu di sini. Dan tentu saja momennya masih sama, momen Ramadan begitu ya Mas ya. Nah, saya kebetulan kok diminta sekilas membahas soal Lailatul Qadar meskipun ini masih siang. Padahal dari aspek kebahasaan Lailah itu malam. Tapi pada intinya adalah Quran itu sejak awal mengatakan inna anzalnahu fi lailatil qadri. Kami sungguh menurunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kalau pertanyaannya apa itu malam Lailatul Qadar? Sayangnya Quran juga tanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadri? Tahu nggak kamu apa itu Lailatul Qadar? Gitu. Quran tidak secara spesifik memberikan jawaban. Quran hanya bilang Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Tapi poin utamanya adalah Lailatul Qadar itu tentang momentum yang itu salah satunya momentum turunnya Quran, yang itu artinya momen yang paling penting dari sekian banyak hal-hal yang sebenarnya juga penting. Makanya di sini disebutkan bahwa kalau Allah saja secara tegas menegaskan, memastikan bahwa Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, bahkan juga ditegaskan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan, maka pertanyaan yang paling konkret adalah apakah kita lantas tidak akan menganggapnya penting? Nah, itu. Perlu kita jawab bersama-sama, Ustadz. Nah, kemudian selain persoalan turunnya Quran, Lailatul Qadar itu juga identik dengan turunnya malaikat. Jadi pada malam itu kata yang dipakai oleh Quran tanazzalul malaikah. Malaikat itu turun, kalau dalam bahasa sederhana kita berduyun-duyun begitu, nggak kayak biasanya.
Jadi sekali lagi yang mau saya tekankan pada konteks pertanyaan apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tentang momen yang kemudian apakah kita mau membiarkan momen itu pergi begitu saja atau kita ambil sebagai bagian orang yang juga menganggapnya penting. Begitu kira-kira Mas Ariel. Apakah itu cukup memberikan penjelasan? Sudah sangat jelas Ustadz terkait dengan makna dari malam Lailatul Qadar yang bisa kita tangkap dari apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Jadi malam Lailatul Qadar itu merupakan momen yang paling penting di antara momen-momen yang sebenarnya juga penting di dalam Islam seperti itu Ustadz. Karena kita berbicara tentang pentingnya malam Lailatul Qadar, tentunya kita juga harus mengetahui apa sih keistimewaan dari malam Lailatul Qadar ini tadi, karena sudah dijelaskan tadi dalam surat tadi Ustadz bahwasanya di dalam Al-Quran min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Kemudian apa sih keistimewaan dari malam Lailatul Qadar ini sebenarnya Ustadz? Keistimewaannya adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh momen-momen yang lain. Pertanyaannya sebenarnya kalau kita lebih konkretkan, kita harus apa? Oh benar. Nah, jadi seperti ini sebenarnya. Setiap orang akan bertemu dengan Lailatul Qadar itu, siapapun dia. Benar. Karena Lailatul Qadar itu adalah waktu. Selama orang di saat itu hidup, dia akan bertemu. Cuma pertanyaan yang paling penting dari itu adalah Lailatul Qadar turun, Lailatul Qadar itu ada, orang itu sedang ngapain? Baik. Ada orang yang saat Lailatul Qadar itu turun, dia sholat, berarti dia sedang menggunakan momen penting yang lebih baik dari 1000 bulan itu untuk menegaskan dirinya siapa, yaitu sebagai hamba yang sedang sholat kepada Allah. Tapi ada orang yang saat Lailatul Qadar itu datang, dia tidur. Coba kita bayangkan, tidurnya dikali 1000 bulan. Kalau kita kalkulasi menggunakan nalar yang sederhana seperti itu, apa enggak rugi begitu? Yang harusnya kita bisa dalam konteks Lailatul Qadar melakukan sedikit kebaikan, sholawat kah, baca Quran kah, atau zikir yang lain-lain kah, itu kan akan jadi momen penting karena kita hampir mustahil. Benar. Maksud saya di usia kita itu kemudian kalau kita kalkulasi 1000 bulan itu kan sekira-kira 83 tahunan. Begitu. Kalau kita umurnya 30 tahun berarti tinggal ditambah 80 tahun lagi. Ya bukan hampir mustahil berarti benar-benar mustahil, hanya hampir. Nah kalau kita berkaca ke Nabi, justru di momen-momen Lailatul Qadar itulah beliau semakin mempertegas bahwa jalur spiritualitas itu penting. Makanya Nabi kemudian sholatnya semakin kenceng, padahal di hari-hari biasanya juga kenceng. Kemudian momen yang kira-kira momen itu berkorelasi dengan orang lain juga beliau semakin kenceng. Yang hari-hari biasanya beliau itu dikenal dermawan, saat di Ramadan terutama kemudian di momen terakhir 10 Ramadan itu semakin kenceng lagi. Masya Allah. Jadi Nabi lo begitu, orang yang sejak awal dosanya diampuni malah tidak pernah mengabaikan satu hal yang sebenarnya itu sangat penting. Kalau kita seperti apa? Gak mungkin lah kira-kira kita itu jadi nabi, tapi kan terus kita mau meniru siapa? Kan begitu. Benar. Nah, hal lain yang sering kemudian melahirkan pertanyaan di tengah-tengah kita itu, kenapa kok Lailatul Qadar disembunyikan? Kan begitu. Yang penjelasan ulama misalnya hanya berkisar dengan cari bulan malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, itu pun yang ganjil-ganjil. Berarti tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, justru kalau kita tahu kapan Lailatul Qadar itu ada, jangan-jangan kita hanya menyiapkan saat itu untuk ibadah yang kemudian mengabaikan waktu-waktu yang lain. Masya Allah, jadi sebenarnya seperti itu ya Ustadz ya.
Iya. Tujuan disembunyikannya dari malam Lailatul Qadar itu tadi karena memang momentum Lailatul Qadar ini sebagai bentuk penghambaan seorang manusia kepada Tuhannya. Seperti itu ya Ustaz? Iya, yang tidak mengenal harusnya kata jeda. Oh, artinya kalau malam ini istimewa, harusnya malam kemarin juga istimewa, malam besok juga istimewa. Karena kemungkinannya malam-malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka mungkin ada istilah, kenapa kok Allah menyembunyikan apakah doa kita atau doa yang mana yang diijabah atau dikabul itu? Karena biar kita tidak pernah berhenti untuk berdoa. Sama dengan kenapa kok Allah sembunyikan orang apakah dia itu wali Allah atau bukan, biar kita itu tidak mudah meremehkan yang lain. Kalau kita sudah tahu si A adalah wali, berarti kita cenderung hanya memuliakan si A, sedangkan si B tidak. Oh, seperti itu. Begitu. Ya tentu yang kita maksudkan adalah wali dari wali Allah, bukan sekedar wali dari wali murid. Begitu Mas Ari. Ya, Masya Allah Ustaz, seperti itu ya. Sebenarnya kita memaknai bulan suci Ramadan ini dengan datangnya malam Lailatul Qadar sebagai sebagai wadah untuk kita menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Kemudian bahwasanya Sobat Maliki semuanya mungkin yang belum meraih malam Lailatul Qadar ini, meraih keistimewaannya, mungkin masih ada waktu ya Ustadz ya. Masih ada waktu. 10 hari terakhir menuju kemenangan di hari raya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, masih ada waktu ya Ustadz ya. Betul. Baik, setelah kita berbicara terkait dengan makna dari malam Lailatul Qadar, kemudian kita berbicara juga terkait dengan keistimewaannya. Kemudian hal apa yang dapat kita lakukan sebenarnya Ustadz? Tadi kan sudah disinggung sedikit ya dengan Ustadz, mungkin dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, atau berbuat hal-hal baik lainnya seperti itu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Atau mungkin bisa kita kenal sebagai amalan-amalan apa yang sebenarnya dapat kita terapkan, kita aplikasikan, dapat kita implementasikan di malam Lailatul Qadar ini. Karena tadi Ustadz menyebutkan bahwasanya sebenarnya malam-malam sebelumnya juga malam-malam yang sangat istimewa untuk kita beribadah. Mungkin apa sih sebenarnya bentuk penghambaan kita di malam Lailatul Qadar ini yang dapat kita terapkan seperti Ustadz? Yang mudah? Iya. Boleh, dari yang mudah dulu. Maksud saya justru lakukan sesuatu yang mudah. Misalnya, jadi kalau bagi kita kok pengen sekali ya merasakan 10 terakhir di Mekah atau di Madinah misalnya. Kalau itu terlalu sulit, lakukan yang mudah. Benar. Ibadah itu lebih penting konkret yang dilakukan secara istiqomah dibandingkan tidak istiqomah, apalagi tidak konkret. Begitu. Jadi mending kita memakan sesuatu yang ada di hadapan kita dibandingkan kita berharap sesuatu yang belum tentu itu kapan akan terjadi. Sekali lagi, kalau pertanyaannya apa yang harus kita lakukan, lakukan apa saja selama itu adalah kebaikan. Sekali lagi penekanannya, Ramadan itu gak hanya persoalan kita yang hubungannya kepada Allah, tapi juga hubungannya dengan sesama manusia. Kita dilatih untuk puasa, sesekali kita harus mengerti dengan cara itu bahwa seperti ini loh rasanya lapar. Itu artinya kita belajar tentang empati, kita belajar simpati. Benar. Dan dengan cara itu derajat kemanusiaan kita siapa tahu paripurna. Masya Allah. Kalau bisanya baca subhanallah, lakukan itu, tidak perlu menunda. Dan sekali lagi sama dengan momen Lailatul Qadar yang disembunyikan itu, kita tidak pernah tahu amal yang mana yang Allah akan terima. Jangan-jangan amal yang itu hanyalah senyuman, itu yang Allah terima karena lahir dari kedalaman hati kita, dibandingkan amal kemudian membangun ini, membangun itu, tapi dari sesuatu yang tidak baik dan dengan tujuan yang juga tidak baik. Begitu Mas Ariel. Masya Allah. Jadi memang kita harus dilandasi dengan rasa keikhlasan Ustadz dalam melakukan sebuah ibadah di malam Lailatul Qadar ini. Karena tadi Ustadz menyampaikan lakukan sesuatu hal yang mudah
yang dimana dilandasi dengan keikhlasan dan ketulusan hati kita. Barang siapa taunya kita hanya senyum itu kan juga merupakan sebuah ibadah ya Ustaz. Nah, ya. betul. Seperti itu. Dan tentunya bulan Ramadan ini mengajarkan kita banyak hal, termasuk empati kepada sesama. Jadi tidak hanya hablum minallah tetapi juga hablum minannas. Tapi seandainya boleh memilih, Nggih. lakukan sesuatu yang besar tapi juga ikhlas. Benar. Jangan cari yang pas-pasan, padahal Iya. sebenarnya itu hanya cara kita untuk mengelak. Oh, Begitu. seperti itu. Baik, Oke. Ustaz. Jangan setengah-setengah gitu Ustaz kalau beribadah seperti Nah, itu. betul. Ya, Masya Allah, luar biasa. Baik Ustaz, mungkin sebelum kita akhiri ya pertemuan kita Nah. pada podcast spesial Ramadan ini Ustaz, yang menjadi agenda rutin kita, mungkin adakah doa khusus yang dikhususkan untuk malam Lailatul Qadar ini? Karena tadi Ustaz sudah menyampaikan kita tidak akan tahu mana doa kita yang akan diijabah. Sebenarnya doa yang seperti apa yang perlu kita panjatkan di bulan suci Ramadan ini, terutama di malam Lailatul Qadar ini Ustaz? Doa apa yang bisa kita panjatkan? Benar. Nabi itu dulu dalam salah satu riwayat menjelaskan, maksud saya istri Nabi pernah menjelaskan bagaimana Nabi dulu berdoa. Tapi kita begini saja sekarang. Berdoalah tentang sesuatu yang mudah kita mengerti maknanya. Itu poin utamanya. Jangan kemudian kita berdoa panjang kali lebar, tapi ternyata kita tidak tahu itu doa apa. Baik. Kita tidak pernah tahu kita sebenarnya sedang minta apa. Baik. Begitu. Iya. Tapi di antara hal yang bisa kita lakukan dan ketika itu berkaitan dengan doa, mintalah ampunan kepada Allah, kemudian mintalah kesehatan untuk bisa kemudian dengan cara itu kita bisa melakukan banyak hal. Saya jadi ingat salah satu hadis bahwa ada dua nikmat yang seringkali terabaikan oleh orang-orang itu. Yang pertama, al-faragh, senggang. Saat orang senggang, orang itu membiarkan senggang itu berlalu, waktu itu berlalu tanpa melakukan apa-apa. Akhirnya sudah jam segini misalnya, tanpa produktivitas. Dan nikmat yang kedua yang sering terabaikan adalah nikmat sehat. Yang ada seringkali di momen-momen setelah sakit, ternyata baru sekarang tahu rasanya sakit seperti apa. Begitu. Padahal sebenarnya karena di satu sisi kita abai, di sisi yang lain kita lalai. Begitu Mas Ariel, saya kembalikan. Masya Allah. Jadi ada dua poin utama ya Ustadz ya untuk kita memaknai sebuah doa itu tadi, bahwasannya memang doa itu apa, sebenarnya kita harus mengetahui dulu apa sih yang perlu kita panjatkan kepada Allah, kemudian kita berdoa untuk memohon ampunan itu tadi, nggih Ustadz nggih. Dan ada dua keadaan yang dimana manusia ini akan lupa terhadap nikmat Allah, dimana di posisi dalam keadaan senggang, kemudian dalam keadaan sakit itu tadi. Sehat. Sehat, mohon maaf, okay. Sehat itu tadi. Dan ketika kita sakit baru kita mengetahui rasanya, oh ternyata seperti rasanya sakit, sehingga kita akan merindukan kondisi sehat. Pada saat sehat kita juga lalai itu tadi Ustadz, untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya, dan bersyukur tentunya Ustadz. Karena rezeki itu tidak hanya persoalan dengan uang Ustadz, tidak hanya tentang materi, tetapi kesehatan, mungkin relasi, dan masih banyak hal lagi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Baik Ustadz, mungkin sudah cukup untuk pertemuan kita kali ini. Ada mungkin yang terakhir perlu Ustadz sampaikan kepada Sobat Maliki semuanya, terutama bagaimana caranya menghadapi di bulan ujian, cobaan, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Ustadz. Soal apakah ini ujian, atau apakah ini cobaan, atau apakah ini kenikmatan, sebenarnya gak terlalu penting tahu itu ujian, cobaan, atau kenikmatan. Karena yang paling penting dari itu adalah respon kita. Respon kita. Nah, begitu Mas Ariel.
Jadi tentang respon kita untuk menghadapi bulan ini ya Ustadz ya. Nah, betul. Apakah kita bersyukur atau malah justru kita kufur seperti Nah, itu? betul Apakah sekali, kita Mas mengeluh atau malah kita alhamdulillah seperti Nah, itu? oke. Kalau kita bersyukur berarti nanti akan kita diangkat, ditambah lagi derajatnya oleh Allah, dinaikkan kelasnya seperti itu Ustadz. Oke. Sudah cukup Ustadz? Saya kira cukup begitu, Oh, Mas baik, Ariel. terima kasih Ustadz Miski sudah hadir bersama dengan kita semua untuk berbagi ilmu terkait dengan keutamaan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga semua Sobat Maliki diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan kelancaran dalam setiap urusannya. Ya Sobat Maliki, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Dan tentunya kita akan bertemu lagi dengan Maliki Podcast edisi spesial Ramadan berikutnya, dan Maliki Podcast berikutnya setelah Hari Raya Idul Fitri nanti. Mungkin sekian ya Ustadz ya pertemuan kita pada siang hari ini. Saya menyampaikan mewakili Maliki Podcast terima kasih kepada Ustadz Miski yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama dengan kita semua. Sama-sama. Baik, terima kasih Ustadz. Saya Ariel Alfi Zahri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.